Oke, kelihatan ya? Halo, terlihat jelas ya papannya ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Ya, Pak. Untuk minggu ini akan masuk ke materi prinsip ya, prinsip dari sebuah kapasitansi ya, di dalam sebuah rangkaian. Ya, rangkaiannya itu nanti bisa rangkaian elektro secara umum ya. Jadi, tetapi nanti konteksnya adalah ke rangkaian elektrik dan elektromagnetik. Oke, dari sini sebelum memulai ya penjelasannya, kita lihat dulu rangkaian yang ada di gambar rangkaian yang ada di papan ya. Terlihat jelas ya, di situ ada catu daya, baterai, saklar ya, terus di situ ada G, ya itu apa itu? Itu adalah, ada yang tahu G itu apa? Ada yang tahu G itu apa? Halo, G apa itu? Galvanometer. Terus yang simbol C itu ya dengan apa simbol di rangkaiannya kapasitor itu adalah prinsipnya adalah garis dua dicoret gitu ya atas bawah. Bukan seperti catu daya ya. Kalau catu daya kan garisnya ada yang besar ada yang kecil. Kalau apa di gambar rangkaian adalah seperti ini. Nah, ini adalah X-nya dan Y-nya. Hanya menunjukkan bahwa dia di situ ada input dan output. Oke. Sekarang akan saya jelaskan ya. Kira-kira apa pengertian dari kapasitor itu? Ini kan kapasitansi itu adalah kapasitansi itu kan menyatakan jumlahnya ya, jumlah muatannya. Tetapi kalau merujuk ke konteks kapasitansi berarti ada device-nya atau komponennya. Komponennya adalah kapasitor. Oke ya, jadi komponennya adalah kapasitor. Oke, bagi yang belum di open kameranya silakan di open dulu semua ya. Ini masih banyak yang ditutup ini. Sampai saya berkali-kali nanti mengingatkan ini. Oke, dibuka semua. Oke, ada yang tahu apa itu kapasitor? Ayo, definisinya apa kapasitor? Izin menjawab, Pak. Ya, Mas siapa ini? Mas Ferdin. Jadi kapasitor itu adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memuat tegangan yang berfungsi untuk menyimpan tegangan listrik untuk sementara, Pak. Menyimpan apa? Menyimpan muatan listrik untuk dalam waktu sebentar. Menyimpan muatan listrik dalam waktu sebentar ya. Oke, yang secara umum ya mungkin ya benar ya. Jadi kalau saya menyatakan bahwa kapasitor itu sebenarnya kan tidak lain adalah apa? Sebuah dua permukaan penghantar. Ya, kalau kalian lihat itu di situ ada dua permukaan penghantar ya. Ya di simbol rangkaiannya itu ada dua permukaan penghantar yang terpisah. Ya, terpisah dengan medium ya. Mediumnya ada berarti media perantara. Ya, media perantaranya nanti disebut dengan komponen dielektrik. Ya, jadi komponen dielektrik. Jadi terpisah. Jadi ada dua permukaan penghantar yang terpisah dengan medium. Jadi disebut dengan dielektrik. Nah, kalian harus tahu apa dielektrik itu ya. Nah, mediumnya jadi dielektrik itu adalah nama mediumnya. Medium dielektrik. Jadi permukaan hantaran ini nanti dapat berbeda ya bentuknya. Bisa bentuknya segi empat ya. Ada lingkaran, bisa juga bola, juga bisa ada tabung atau silindris. Jadi kalau di apa ya medium dielektrik ini yang digunakan pada umumnya yaitu ya kertas, ya mika, ya ada juga udara. Jadi medium dielektriknya ya bersifat pada umumnya adalah kertas, mika, dan udara. Nah, itu adalah definisinya. Nah,
Sekarang itu kan masih kapasitor ya. Jadi kapasitor itu bendanya. Tetapi kita mengenal istilah kapasitansi. Jadi kalau kapasitansi itu adalah apa? Ya, didefinisikan ya sebagai jumlah ya. Jadi kapasitansi itu menyatakan adalah yang tadi saya jelaskan bahwa dia didefinisikan adalah ini merah aja ya biar jelas sebagai jumlah ya, jumlah atau akumulasi ya, akumulasi. Kalau suara saya nggak jelas, ya silakan komentar ya. Maaf Pak kurang jelas gitu, nanti akan saya ini jelaskan. Oke, jadi kapasitasi itu prinsipnya adalah jumlah atau akumulasi. Jumlah apa? Ya, jumlah muatan ya yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah satuan beda potensial. Ya, satuan beda potensial di antara apa plat-plat yang terjadi tadi di dalam apa dalam kapasitor itu. Ya. Jadi nanti jumlah atau akumulasi dari sebuah muatan ya, yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah satuan beda potensial ya, bisa E atau bisa ya, saya notasi saja sih ini bisa E atau B. Beda potensial yang jelas ya. Kan sudah saya jelaskan kemarin perbedaan E dan V di potensial difference saya, perbedaan potensial. Oke ya, sampai sini jelas. Ya, jadi intinya adalah seperti itu kalau kita merujuk ke definisi mula-mula. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa sifat kapasitor itu adalah yang tadi dikatakan penjelasannya bahwa dia menyimpan energi listrik, ya, bisa menyimpan energi listrik tapi dalam bentuk muatan statis, muatannya statis, ya, muatannya statis. Atau nanti ya proses ini adalah disebut kapasitansi. Oke, mari kita lihat di apa gambar rangkaian itu tadi ya, gambar rangkaian yang digambarkan di sini. Nah, kita lihat bahwa dia di situ ada kapasitor yang dibentuk oleh plat logam datar, ya. yang apa ya, yang berhadapan satu sama lain dan terpisah dia di situ oleh sebuah celah atau gap. Ada celah atau gap atau bahan isolasi yang disebut atau yang digunakan ya disebut sebagai penghantar medium tadi. Ya, nah ini didefinisikan sebagai kapasitor plat paralel. Jadi susunannya paralel ya, secara paralel. Paralelnya terhadap rangkaian loh ya, terhadap rangkaian kapasitor. Jadi kalau kalian melihat di gambar itu tadi, sebuah kapasitor itu nanti apa berhadapan dia. Berhadapan dengan apa? Baterai atau catu daya. Ada bantuan saklar dan galvanometer untuk melihat atau mengidentifikasi bahwa ada arus listrik yang melewati. Ya. Disusun seri ya galvanometer. Ingat disusun seri. Nah susunannya adalah seperti itu tadi. Jadi ketika misalkan saklar S itu ditutup, ya terminal positif baterai itu terminal positifnya ya. Jadi terminal positifnya ini adalah, nah ini terminal positifnya ini adalah apa yang terjadi? Terminal positifnya baterai ke terminal negatif ini akan terjadi pemompaan elektron ya. Jadi elektronnya dikirim dia istilahnya. Elektron dipompa ya dari terminal positif baterai ke terminal negatif baterai. Karena apa? Karena di dalam baterai catu daya ada EMF ya. Ada EMF. Electric motor force. Atau magnetic motion force. Jadi gaya gerak listrik. Ya, gaya gerak listrik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika saklar itu ditutup, terminal positif baterai itu bisa menarik beberapa elektron bebas dari plat X. Ya. Plat X ini, plat X-nya ini ya bisa ditarik elektronnya, ya, elektron bebas menarik beberapa elektron bebas dari plat X kapasitor. Plat X ya, ingat ya, X-nya dulu. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, ini di dalamnya itu sebenarnya ceritanya panjang karena dia di situ terminal negatif, ya, setelah ada proses pemompaan tadi,
terminal negatif itu dan elektronnya mempunyai muatan yang sama ya di dalamnya. Ya, terminal negatif dan elektronnya mempunyai muatan yang sama, sehingga apa? Elektron-elektron di situ tersebut apa yang terjadi? Ditolak, ya. Ditolak oleh terminal negatif ke plat Y-nya kapasitor. Nah, plat Y-nya ini, plat Y kapasitor. Ya, jadi seperti itu. Ada proses penolakan oleh plat Y kapasitor. Oke, mungkin biar lebih jelas akan saya kopikan dulu gambarnya ya, yang lebih jelas. Oke. Nah, ini mungkin nanti akan saya jelaskan, jadi biar lebih jelas ya gambarnya. Oke, jelas gambarnya? Halo? Jelas, Pak. Oke, jelas. Jelas ya, Pak. Oke, nah ini kalau ngelihat gambar rangkaiannya kira-kira ada yang bisa memahami nggak ceritanya seperti apa? Ada yang mau menjelaskan bagaimana prosesnya? Nah, ini kan bahasa Inggris sederhana ya. Ada conventional current, ada growing electric field, ada charge kapasitor. Charge kapasitor itu apa? Kapasitor yang diberi elektron yang bebas tadi. Ya, dipompa, yang setelah dipompa. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini. Wah, ini ya kita harus memahami konseptualnya ya, secara intinya harus konseptualnya harus jelas. Bagaimana prinsip kapasitansi di dalam sebuah rangkaian elektrik. Ayo, mungkin ada yang bisa membantu? Bisa menjelaskan? Kenapa sampai ada charge kapasitor itu tadi? Kapasitor yang terjadi oleh proses arus pengisian. Proses arus pengisian kapasitor. Jadi ceritanya panjang itu nanti. Ada yang bisa menjelaskan? Prinsipnya aja dulu. Ini sudah jelas itu. Ada arahnya ke kiri, balik lagi plus ke negatif, ke sana. Ada yang bisa? Coba Mas Ferdi Antoni. Apa maksudnya gambarnya itu? Mas Ferdi Antoni, dibuka kameranya. Masih patah-patah suara saya? Tidak, Pak. Ya, oke. Ya tadi mungkin ada gangguan sinyal. Ayo coba jelaskan. Sedikit saja jelaskan. Ya, mungkin bisa dibantu. Ya, sampai ini Mas Rivaldi. Ayo, Rivaldi. Rivaldi, mana Rivaldi? Ayo. Wah, ini ya. Pasif ya. Saya harap ayo coba bisa menjelaskan nggak Mas Rivaldi ini? Ini bagaimana prinsipnya? Tadi kan sudah saya pancing sebentar. Ya sebenarnya sih jawabannya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Ingat ya, kalian kalau kuliah ini sambil mencatat ya, terus buku literaturnya juga dibaca. Kalau nggak pernah ada proses membaca, mempelajari teorinya, ya kita nggak akan pernah bisa ini. Terus ayo Mbak Priscila, ayo coba dibantu temennya. Mbak Priscila, ayo coba. Mungkin bisa membantu.
Nah, ini kayaknya ini memang antara tidak paham atau memang takut ya mau menjawab. Ya. Oke lah, jadi akan saya jelaskan bahwa di sini coba kita lihat plat X ya. Ini lebih jelas gambarnya. Ada yang tahu plat X ya? Sudah tahu semua ya? Plat X yang mana? Halo? Nah, ini saya ngomong sendiri ini. Tahu ya plat X mana yang mana ya? Tahu, Pak. Ya, oke. Jadi ketika plat X itu nanti muatannya menjadi positif, ya. Oke, saya jelaskan dulu. Di situ kan ada proses yang dari kutub positif ke negatif di sini. Mengirim elektron. Nah, kan seperti itu. Jadi beri negatif, jadi tolak menolak, tapi dia di sini positif. Oke, ketika plat X-nya itu menjadi bermuatan positif, ya, dan di situ ada plat Y-nya bermuatan negatif, ya. Akibatnya apa? Aliran elektronnya itu merupakan apa? Arus listrik dalam arah yang berlawanan. Ya, makanya tadi saya jelaskan kan arahnya nggak seperti itu, berlawanan dengan aliran elektron. Nah, ini disebut dengan arus konvensional. Ya, arus pengisian kapasitor itu arusnya arus pengisian yang konvensional. Arusnya seperti apa, Pak? Ya berlawanan dengan arah arus listrik yang biasa. Ya. Jadi dia di situ aliran elektron merupakan arus listrik dalam arah berlawanan dengan aliran elektron. Ya, jadi kalian harus tahu bahwa aliran elektron dan arus listrik itu berlawanan. Ya, jadi disebut juga arus konvensional. Loh, kok bisa, Pak? Ya itu. Tadi plus negatif, ya ini kan menjadi arus konvensionalnya kan berbalik arah kan? Ini kan arus konvensional adalah seperti ini. Saya jelaskan yang ini ya, sudah jelas ya di sini. Arus konvensionalnya adalah warna kuning. Sini, sini. Ini arus konvensionalnya. Tetapi kalau arus listriknya yang saya simbolkan dengan merah. Ya, merah. Nah, lalu yang untuk mengisi kapasitor yang mana? Yang merah atau yang kuning? Logikanya. Halo, arus pengisian kapasitor. Ya, yang saya tanyakan arus pengisian kapasitor itu yang merah atau yang kuning? Yang merah, Pak. Merah, Bapak. Yang merah. Ya, kita perhatikan lagi yang merah itu apa? Arahnya kan berlawanan arah jarum jam. Itu bukan arus pengisian kapasitor. Ya, arus pengisian kapasitor itu adalah arus apa? Arus konvensional. Konvensional current itu tadi yang simbolnya warnanya adalah kuning. Ya. Loh, kalau yang merah itu ya arus listrik biasa. Bukan untuk ngisi kapasitor. Paham ya? Sampai sini. Nah, ini diingat-ingat ya sambil dibaca ya, baru tahu mungkin kalian. Nah, ini saya bedah di sini gitu. Oke, sambil mencatat ya. Jadi catatan pentingnya itu tadi itu. Kalian harus tahu perbedaan arus konvensional dan arus listrik. Ya. Nah, oke. Tadi kan sudah ada arus pengisian kapasitor. Ya. Nah, kalau kita melihat galvanometer ya di situ ada galvanometer. Tahu ya galvanometer? Nah, nanti di praktikum akan dijelaskan itu dia. Kalau galvanometer dia di situ ada penyimpangan sesaat. Simpang jarumnya itu loh, ada pergerakan sesaat. Jadi akibat apa? Akibat adanya beda potensial di antara plat X dan plat Y. Ya, dia di situ melewati apa? Ada medan listrik di antara dua medan. Nah, beda potensial ini nanti akan ya. Beda potensial ini nanti akan melewati plat-plat ya yang bertindak sebagai
GGL itu tadi. Ya, dan melawan pergerakan elektron ya. Nah, nanti besar beda potensialnya nanti seberapa ya sebanding dengan muatan yang berakumulasi pada plat-platnya. Jadi kalau muatannya semakin banyak, ya sejumlah itu besar lawannya, GGL lawannya nanti yang akan melawan pergerakan elektronnya. Ya. Jadi ketika beda potensial itu nanti sama dengan GGL ya baterai, ketika sudah sama, sama berarti dia di situ berhenti sudah aliran elektronnya karena sudah penuh dia di situ kapasitor itu. Makanya dari itu prinsipnya dari kapasitor itu kan di situ. Misalkan kalau kalian tahu alat pirantinya yang sering kita lihat adalah power bank ya. Kalau sudah penuh dengan sumber energi arusnya sudah apa? sesuai sama sehingga terjadi EMF yang nilainya sama, dia sudah berhenti alatnya untuk mengecas sebuah kapasitor. Ya, kapasitor bank ya. Jadi kapasitor bank itu adalah bank kapasitor, kumpulan dari sebuah kapasitor. Oke, jadi kalau pada kondisi ini ketika baterai diputus ya, kondisinya baterai diputus, kita cut gitu ya, sumber arus listriknya. Nanti kapasitor itu tetap ada muatannya. Ya. Karena tadi prinsipnya kapasitor menyimpan energi listrik. Ya. Jadi ketika kawat itu misalkan ada kawat penghantar dihubungkan melewati kedua plat kapasitor dengan prinsip galvanometer seri, maka ada penyimpangan oleh galvanometer itu meskipun sumber arus listriknya ditutup. Dipotong. Bukan ditutup, kalau ditutup ada arus ya. Dilepas, di off ya. Pasti masih gerak itu ya galvanometernya. Nah, fenomena itu menjadi kenyataan bahwa ada elektron-elektron yang kembali melalui plat X dari Y melalui kawat. Ya, lepas lagi dia dari X ke Y. Dilepas. Ya. Jadi ada arus pengisian, charge, terus ada arus pelepasan, discharge. Jadi prinsipnya kapasitor itu ada, saya tulis ya, charge dan discharge. Nah, gitu. Ya, bagaimana arus pelepasan kapasitor? Nah, arus pelepasan kapasitor atau yang saya katakan discharge itu nanti adalah bahwa elektron-elektronnya itu nanti kembali ke platnya, plat X dari plat Y. Ya, kebalik. Ya, ada proses kebalikannya. Ada proses kembalinya elektron kembali ke plat X dari Y. Jadi dari Y ke X. Bukan X ke Y, tapi dari Y ke X. Nah, ingat ya, pada saat dia baterainya itu dinyalakan satu dayanya, arusnya kan dari X ke Y. Tetapi ketika dimatikan, kalau sudah terisi penuh, jadi proses kembali pelepasan elektron dari Y ke X. Paham ya sampai sini? Halo, paham ya? Iya, Bapak. Paham. Nanti kalau saya tanyakan waktu ujian bisa ya ini ya. Jadi proses charge dan discharge itu kalian harus bisa menjelaskan dalam proses gambar rangkaian seperti ini. Jadi ketika energi listrik itu tersimpan di dalam sebuah kapasitor, ya, itu dibuang dalam bentuk apa? Energi panas. Panasnya dalam tahanan dari kawat yang terhubung. Jadi nanti makanya kalau kalian power bank itu ada proses pelepasan, kita pakai kan ada proses panas. Nah itu energi listrik yang terbuang dalam bentuk energi panas. Nah, kira-kira seperti itu logikanya ya. Jadi secara filosofis kalian sebagai sarjana teknik elektro nanti harus tahu bagaimana proses kapasitasi. Nah, oke ya, sampai sini baru nanti akan paham nanti ketika akan saya kaitkan hubungan antara muatan dan tegangan yang diaplikasikan. Oke. Oke, ya, ini saya yakin sudah selesai mencatatnya. Oke, sekarang menginjak ke hubungannya ya. Hubungannya apa? Oke, hubungannya antara
hubungan antara muatan dan tegangan yang diaplikasikan. Ya. Oke, jadi kita tadi sudah saya jelaskan bahwa muatan pada plat kapasitor itu tergantung ya, tergantung pada tegangan yang diterapkan. Misalkan ketika saya mempunyai notasi V itu menjadi sebuah tegangan yang diberikan ke kapasitor. Ya, oke. Dan kapasitor itu nanti akan menjadi muatan yang terakumulasi pada plat kapasitornya. Ya, muatan yang terakumulasi pada plat kapasitornya. Nah, nanti seperti ini kan, secara matematika ya, ingat menjelaskan konsep elektrik itu harus saya jelaskan dalam prinsip matematika. Berarti kalau ada hubungannya, berarti kan saya tulis seperti ini kalau hubungannya kan. Nah, sehingga nanti kalau saya definisikan ke dalam bentuk matematikanya, Q sama dengan C kali V. CV. Ya, bukan kali ya, sebenarnya CV. C-nya itu adalah apa? Konstanta. C-nya itu adalah konstanta yang disebut dengan konstanta proporsional. Konstanta proporsional. Jadi kita semua sudah tahu bahwa rumusnya C sama dengan menjadi Q dibagi V. Nah, kalau kita lihat ya seperti ini nanti proses. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah simbolnya adalah C. Kapasitor. Oke, sehingga dari persamaan C sama dengan Q per V itu kapasitansi itu jadi didefinisikan sebagai apa? Sebagai sebuah perbandingan, ya, perbandingan atau rasio. Rasio atau perbandingan. Rasio atau perbandingan muatan yang diperlukan, ya, rasio atau perbandingan muatan yang diperlukan akan untuk apa? Untuk mencapai beda potensial di antara dua plat. Nah, logikanya adalah seperti itu. Ya, simbol C itu nanti ujung-ujungnya definisinya adalah rasio atau perbandingan muatan yang diperlukan untuk mencapai beda potensial di antara dua plat. Oke ya? Bentar. Oke ya, dari sampai sini paham ya pengertiannya. Nah, jadi kita bisa melihat apa itu definisi dari C sama dengan Q per V. Nah, lalu akan lanjutannya adalah apa? Pengertiannya untuk yang selanjutnya adalah bagaimana proses kapasitansinya. Ya. Yang saya jelaskan berikutnya adalah bagaimana proses kapasitansi dari sebuah kapasitor plat paralel. Nah, mungkin agar lebih jelas akan saya ilustrasikan dengan gambar ya. Akan saya ilustrasikan dengan gambar. Oke.
Oke ya, jelas ya. Jadi saya harap kalian kalau nggak ada yang tanya berarti saya anggap bisa ya atau paham ya. Nanti sambil mencatat kalau ada yang perlu ditanyakan, oke silakan, nggak apa-apa bertanya. Oke, dari gambar itu kita lihat di situ ada sebuah area ya, atau area itu ya mediumnya itu tadi yang dinotasikan dengan A ya. Itu adalah muatan yang plat X dan plat Y. Nah, yang diarsir abu-abu itu adalah medium dielektrik. Yang tadi saya katakan bisa kertas, bisa mika, bisa juga udara. Ya. Dengan dipisah oleh jarak ya, D. Ya. Dan juga ada nilai permitivitas relatif ER. Ini ya, nilai permitivitas RER. Ini adalah nilai relatif yang dibawa oleh komponen medium dielektriknya yang sudah menjadi ketentuan nilainya berapa sekian gitu. Oke. Kita lihat bahwa dia di situ ada sebuah kapasitor ya, platnya paralel ya, yang terisi nanti secara penuh seperti di dalam gambarnya itu ibaratnya diisi penuh ya. Jadi ketika luas penampangnya plat X itu dan plat Y itu nanti notasinya adalah A. Satuannya apa? Meter persegi karena luas. Jadi juga ada jarak. Jarak juga satuannya ter. Ya. Terus juga ada permitivitas relatif. Jadi ketika muatan Q-nya itu nanti diakumulasikan, ya, dikumpulkan pada plat X, maka apa? Ada flux. Ada flux. Sudah saya jelaskan ya minggu-minggu kemarin flux itu apa? Ada flux yang berjalan melalui medium. Ya. Kalau saya katakan bahwa dia di sini fluxnya adalah nilainya sebanding dengan nilai Q. Ya. Medium sejauh nilainya adalah Q. Ada proses flux yang berjalan melalui medium yang tersebut adalah sama dengan nilainya adalah Q. Berarti pertanyaan berikutnya adalah nilai apa? Kerapatan flux. Ya, nilai kerapatan fluxnya. Oke, silakan dicari dulu bagaimana mencari kerapatan flux. Ya, oke. Coba kalian saya beri waktu untuk bagaimana mencari kerapatan fluxnya. Simbolnya adalah D, mencari kerapatan flux. Flux listrik ya, flux listrik atau electric flux ya bahasa Inggrisnya. D. Oke, silakan dicari dulu.
Oke? Halo? Masih connect ya? Iya, Pak. Oke. Terima Pak. Ada yang tahu? Silakan menjawab. Pertanyaan tadi. Bagaimana mencari kerapatan flux D? Sangat simpel ya, sederhana prinsipnya. Sudah diketahui ada gap-nya yang notasinya A meter persegi dan D meter, terus ada nanti ada konstanta permitivitas yang diizinkan, terus ada flux listrik yang nilainya sama dengan Q tadi, dinotasikan dengan Q. Terus bagaimana kerapatan fluxnya? I dibagi IR dari A. Gimana? Q per IR Q per IR kali mana? flux magnet per IR. Ayo dari awal lagi, Ini masih saya tanyakan kaitannya tadi Flux magnet antara per apa? Antara kaitannya antara tadi loh. Jadi jangan melibatkan hambatan dulu antara hubungan muatan dan tegangan yang diaplikasikan. Ya. Ya, I gamma R berarti menjadi V. Gimana? Ada yang bisa menjawabnya? Jumlah flux berbanding luas Gimana? flux berbanding luas penampang atau A. Flux berbanding. Berbanding apa? Terbalik atau berbanding setara? Berbanding terbalik. Oke, akan saya jelaskan aja ya. Jadi kerapatan flux D. Saya katakan tadi ada apa? Kerapatan flux D berarti notasinya adalah D. Berarti ya kalau seperti ini sudah jelas, yaitu perbandingan antara fluxnya itu tadi, flux listriknya dibagi dengan nilai luasan penampang platnya yang nanti sama saja dengan nilainya Q per A. Karena apa? Karena flux dan Q adalah nilainya sama. Ya, paham ya? Sehingga ketika tadi sudah ketemu, ini adalah kerapatan ya. Ingat, ditulis kerapatan flux. Notasinya adalah D. Oke, jadi ketika ada kerapatan flux, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana intensitas medannya? Intensitas medan listrik. Intensitas medan atau medan listrik ya. Intensitas medan listriknya menjadi seperti ini. E sama dengan V per D. Nah, D itu adalah diameternya. Ya. Karena nanti selanjutnya saya turunkan lagi D sama dengan yang saya katakan permitivitas tadi. E kecil dikalikan dengan E. Di mana nilainya itu adalah, bentar. Oke, saya turunkan di bawah dia di sini. Nah, kita lihat ya di situ nilainya adalah Q per A ya. D sama dengan tadi Q per A sama dengan E V per D. Kita turunkan lagi Q per A
balik turun ya, V-nya di bawah, jadi Q per V sama dengan E kali A per D. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu kita bisa menyelesaikan, kalau kita tahu bahwa dia di sini Q per V itu kan sama dengan apa? C. Ya, sama dengan C, Q per Pak. V sama dengan C. Sehingga nanti seperti ini. C berarti sama dengan E kali A per D. Nah, E itu tadi kan bisa saya kembangkan seperti yang pertemuan awal dia di situ, E0 kali ER kalikan A ya, dibagi dengan D. Satuannya apa kalau kapasitansi? Satuannya adalah F. F ada yang tahu apa? Farad. Farad, Pak. Nah, seperti ini kalau kita turunkan secara matematika. Oke, silakan dicatat dulu. Oke, jadi kalau sudah ada tugas yang kalian harus kerjakan. Nah, ini ya, bentar. Oke. Oke, tugas 5.2 dan 5.3. Oke, sambil ini ya saya jelaskan bahwa dia di sini soal nomor pertama ya. Jadi sebuah kapasitor plat ya, plat kapasitor yang tersusun secara paralel memiliki sebuah luas penambangnya. Nilainya adalah 10 cm persegi. Terus kemudian di situ ada distance atau jarak atau diameter di antara dua platnya itu adalah sebesar 2 mm. Ya. Terus komponen dielektriknya, medium dielektriknya ya yang digunakan antara dua plat itu tadi memiliki nilai permitivitas relatif sebesar 3. Besar 3. Ingat, permitivitas relatif. Kalian cari lagi di penjelasan saya minggu kemarin, nilai apa yang permitivitas relatif itu, yang EO, yang ER, atau yang E. Ya, tentukan nilai kapasitas dari plat kapasitor tadi yang disusun oleh paralel. Ya, terus yang nomor 2 ya ada gradien potensial ya atau beda potensial di antara dua plat itu di dalam kapasitornya memiliki nilai 12 kV per cm ya. Tentukan tegangan yang melewati platnya, terus tentukan juga muatan listriknya, terus tentukan juga flux ya, density ya, kerapatan elektrik flux dan juga flux listriknya di antara dua plat. Jadi nomor 2 ini pertanyaannya ada banyak ya. Ada tegangan, ada muatan yang ditanyakan, terus ada D, terus juga ada flux. Nah, jadi ada 4 ya, kalau nggak salah. Oke, silakan dicatat dulu. Jadi waktunya sampai 10.30 ya. Jadi ada waktu kalian kerjakan nanti di-upload di MMP ya jawabannya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin yang kurang jelas? Silakan ditanyakan sebelum saya tutup perkuliahannya. Mohon maaf Pak, tadi untuk soalnya yang Bapak jelaskan itu tidak terdengar dengan baik Pak, karena patah-patah. Ya, jadi kalian belajar bahasa Inggris ya. Mana yang nggak paham? Sudah dibaca belum soalnya? Halo Mas Firdin. Sudah Pak. Ya. Pertanyaan mana yang nggak paham? Tadi kan saya hanya membantu menjelaskan saja. Nah, tentunya kalian juga harus bisa mengartikan ya. Apa? Yang mana yang nggak jelas Mas Firdin? Untuk kata distance between the plate in 2 mm itu apa? Nah, Tadi di situ patahnya Pak. Saya pas patahnya tadi di situ. ya, distance itu apa? Apa artinya Jarak. distance? Jarak. Jarak ya. Berarti jarak yang mana notasinya? Jarak di antara 2 mm. Jarak di antara plat-platnya ya, sebesar 2 mm. Notasinya apa jarak itu? Halo? Nggak ada yang jawab ya, saya anggap paham. Oke ya, jadi akan saya tutup perkuliahannya. Jadi silakan tugasnya diupload sampai 10.30 ya, waktunya setengah jam, 2 soal ya cukup ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Jadi ya, terima kasih atensinya. Saya tutup perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.